teologi semu yang selalu menggunakan hati, akal, dan pikiran. Kali ini akan bercerita tentang manunggaling kaula Gusti. Gunakanlah hati, akal, dan pikiran untuk menonton video ini. Selamat menyaksikan. Manunggaling kaula Gusti. Ini adalah ajaran yang banyak dipeluk oleh masyarakat tanah Jawa, yang diajarkan oleh pertama sekali Sesiti Jenar, yang mengajarkan manusia bagaimana manusia menjadi Tuhan. Makanya para pemeluk agama import mengatakan bahwa ini adalah aliran sesat, karena manusia diajarkan bagaimana menjadi Tuhan. Apabila dilihat dari artinya saja, manunggaling kaula Gusti itu diartikan bahwa manunggal itu bersatu. Ing itu adalah di, kaula adalah aku atau diri atau saya. Gusti itu nama lain atau sebutan dari Tuhan. Bersatunya di diri Tuhan artinya manusia harus menyatukan diri kepada Tuhan, atau Tuhan bersatu di dalam diri. Nah, pemeluk-pemeluk agama import ini menyatakan bahwa itu sesat. Mana ada manusia yang mampu untuk menjadi Tuhan? Itulah sesatnya. Dari artinya saja itu dinyatakan sesat. Ini adalah satu, mau dibilang ini adalah syirik. Seharusnya pemeluk-pemeluk agama import tidak harus mengatakan itu. Karena apa? Apabila di ajaran agama, mereka akan larinya ke sana juga, ke ilmu manunggaling itu sesungguhnya. Mari kita lihat. Di pemeluk agama, entah itu agama apapun, semua mereka harus membaca kitabnya. Setelah membaca, mereka harus melakukan. Setelah melakukan apa yang sudah dibaca, barulah dia tahu kebenarannya. Setelah tahu kebenarannya, maka dia akan tahu siapa yang memberikan kebenaran itu. Tuhan atau dirinya. Setelah masuk di jenjang pembuktian, ini jenjang itu untuk orang-orang yang mau berpikir dan berakal. Kebanyakan mereka hanya berpikir, mempelajari agama, akalnya tidak dipakai. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mempelajari agama baru di tingkat membaca dan membuktikan saja, perjalanan pembuktian itu sudah teriak-teriak menyatakan orang lain tidak benar,
bahwa dirinya yang paling benar. Membuktikan saja belum, sudah berani mengatakan tidak benar orang lain, atau menyatakan orang musyrik. Seharusnya pemeluk-pemeluk agama import ini harus benar-benar dia masuk ke dalam ajaran-ajaran itu, keempat tingkatan itu. Nah, kalau di ajaran manunggaling kaula Gusti, mereka tidak mengajarkan dari bawah, suruh membaca dulu apa dulu, tidak. Tapi di ajaran manunggaling kaula Gusti diajarkan bagaimana manusia itu mengenal Tuhannya dulu. Siapa Tuhannya? Di mana Tuhannya? Setelah tahu Tuhannya, apa yang harus dilakukan? Itulah ajarannya. Kalau dilihat dari artinya, manusia harus menjadi Tuhan. Artinya manusia di situ harus menjadi pencipta. Pencipta di alam semesta ini, menjadi seorang khalifah atau pemimpin. Dia harus menciptakan segala macam kesuksesan. Pertama, kesuksesan diri, pertama sekali. Keberanian diri, kepercayaan diri, keyakinan diri. Dia harus kuasai itu. Karena apa? Dia harus menjadi Tuhan. Yang harus dipelajari adalah pertama sekali itu adalah diri. Setelah menjadi diri sendiri, maka timbullah keyakinan, keberanian. Dengan keberanian dan keyakinan, maka timbullah pembuktian. Dengan sendirinya akan ada bukti. Di ajaran pemeluk agama import pun sama sebenarnya. Apabila dia mempunyai keyakinan, nah itu dia sudah masuk ke sana, maka timbullah kebenaran-kebenaran itu kan. Itulah manusia manunggaling kaula Gusti. Apabila manusia yang sudah menjadi manunggaling kaula Gusti, dia akan percaya dirinya, mempunyai keyakinan full, dan tidak tergoyahkan manusia lain. Mereka tidak percaya yang namanya takdir. Mereka tidak percaya yang namanya agama. Agama itu hanya dibilang hanya referensi. Dia menentukan hidupnya sendiri. Baik buruk itu karena dirinya, bukan karena siapa-siapa, bukan karena manusia lain. Semua dirancang atas dirinya sendiri. Itulah sedikit pengetahuan tentang manunggaling kaula Gusti. Semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk kita semua.